Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dapat berjumpa kembali tentunya dalam penghujung Ramadan yang semoga kalian juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Dimana lagi kalau bukan dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elis Tawati dan juga rekan saya. Halo, saya Lailatul Ima yang akan membersamai Elis dalam beberapa menit ke depan untuk menemani Sobat Satu. Dan tentunya untuk membahas topik yang sangat menarik dan masih identik dengan penghujung Ramadan kali ini ya, Elis? Betul sekali. Oke, untuk kali ini aku dan Elis gak akan berdua aja ya, Elis, karena kalau berdua ya sepi sih, Elis. Rumpi nanti jatuhnya. Iya. Nah, oleh karena itu sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Ahmad Rizkon Hamami LC.MA. Siapa Sobat Satu? Ya, Sobat Satu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizkon sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya juga lancar. Tentu saja sudah tua, jadi harus puasa terus. Siap membersamai Sobat Satu untuk membahas topik-topik inspiratif ya Pak? Siap, dan senang hati, dan saya puasa sampai sekarang full genap karena memang niat saya cuma satu. Apa itu Pak? Pengiritan. Oh. Boleh. Oke, dan Sobat Satu, seperti pada hari-hari biasanya juga kita selalu membahas hal-hal yang luar biasa bersama narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kedatangan Pak Rizkon tentunya juga untuk membahas hal yang tak kalah luar biasa dengan episode-episode sebelumnya. Dimana pada kesempatan kali ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita menuju hari yang kita nanti-nantikan, dimana lagi kalau bukan dalam hari Idul Fitri. Tapi kita bukan terfokus kepada Idul Fitrinya, tapi kita mau terfokus kepada di mana Idul Fitri ini identik atau sering disebut dengan Lebaran. Lebaran ya Ima? Iya, Lebaran. Di tempatmu apa Ima? Lebaran. Lebaran juga. Apa sih yang dilebar? Kenapa bisa Lebaran gitu loh? Lebaran nanti. Nah, akan kita bahas tuntas bersama Bapak Rizkon Hamami. Baik, makasih Sobat Satu yang berbahagia. Insya Allah bentar lagi kita akan selesai puasa, kita akan masuki satu tahapan berikutnya disebut dengan Lebaran, bukan pelebaran. Nah, kalau pelebaran itu banyak makan. Kalau ini Lebaran artinya sudah. Maka kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia itu istilahnya kan Lebaran, dari kata lebar, rampung, selesai, kemudian menjadi kata Lebaran. Ini yang menarik karena bahasa Indonesia ini menyerap dari kata lebar yang artinya dalam bahasa Jawa itu selesai. Kalau kita mencoba ke Madura, orang Madura akan bilang kalau Lebaran itu adalah telasan, dari kata telas. Juga bahasa Jawa, telas itu habis. Maka orang Madura bilang Lebaran itu dengan kata telasan. Yang menarik lagi nanti kalau kita ke Jawa, orang Jawa bilang daerah Jawa Tengah akan bodo. Bodo itu dari kata yang menarik, bukan dari bahasa Jawa. Jadi justru bahasa Jawa sendiri dari kata bahasa Arab namanya ba'dan, setelah. Jadi kata ba'd, setelah. Maka setelah puasa lah kemudian lahir ba'dan atau bodo. Yang menarik dalam bahasa Melayu, sekarang orang Melayu menggunakan Idul Fitr. Dari kata Aid, kembali, Fitr, para ulama mengatakan seperti Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al-Misbah mengatakan Fitr itu orang yang suci kembali ke suci. Jadi Idul Fitr sebagian ulama, sebagian orang dan sebagian mubalek terutama itu mengatakan kembali kepada kesucian. Tetapi ada yang teman-teman tidak tahu bahwa itu kaul satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan Idul Fitri itu bukan kembali ke kesucian seperti yang selama ini kita tahu. Idul Fitri ada kembali, Al-Fitr itu tahu artinya? Bukan cuma suci. Arti lain Al-Fitr itu futur, sarapan. Kembali sarapan. Maka Idul Fitri, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu artinya cuma sederhana saja. Bukan kembali ke kesucian, waladat ummu seperti dilahirkan waktu kecil oleh ibumu dan seterusnya. Itu kan satu versi. Versi yang lain, Idul Fitri artinya hanya sederhana saja. Setelah selesai Lebaran, kita akan kembali sarapan. Itu penting. Dan ini satu versi, jadi tidak terlalu
kembali. Jadi ada dua pendapat, satu mengatakan kembali pada suci, yang kedua kembali kepada kebenaran. Ada yang menarik lagi, Indonesia ini menjadikan bahasa Lebaran, tetapi juga Idul Fitri itu juga di Malaysia Idul Fitr. Yang menarik nanti, kalau saya pernah kuliah 6 tahun di Baghdad di Arab, kemudian ada 6 Lebaran saya di sana, dan 6 kali Lebaran orang Arab, paginya mereka sholat jamaah, sholat Idul Fitri. Setelah itu selesai, bubar, pulang, tidak ada apa-apa. Jadi ya sudah gitu ya Pak ya? Ya, artinya orang kalau Idul Fitri tidak ada, mereka tidak punya tradisi silaturahmi, mereka tidak punya tradisi kupatan, apalagi mudik. Yang itu membuat kelas saya kosong 2 minggu karena Ayo siapa mahasiswanya Pak Rizkan? Tapi tidak apa-apa, saya menyadari karena mahasiswa juga kangen ibu bapaknya, terutama kangen calonnya. Adila ini kangen, bukan saudaranya, kalau Adila tidak kangen ya, kangen pada calonnya. Nah, orang Arab tidak punya tradisi yang macam-macam setelah Lebaran. Begitu juga ketika saya kuliah di India 6 tahun, orang India yang mayoritas Muslim di daerah utara, itu juga bahkan Pakistan, Bangladesh, India yang bagian utara, mereka tidak punya tradisi seperti Indonesia. Mereka tidak mengenal mudik. Maka mereka tidak ada hari libur, namanya Hardiknas, hari kecepit nasional. Mereka tidak punya itu. Tapi mereka punya tradisi yang setelah sholat seperti orang Arab, setelah sholat mereka kemudian baru pulang ke rumah masing-masing, walaupun makan mereka sarapan, karena sesungguhnya seperti ungkapan awal tadi, Idul Fitri artinya apa? Kembali sarapan. Jadi Nabi Muhammad pun menyatakan kan, orang yang pada masuk Idul Fitri itu haram hukumnya berpuasa, tidak boleh berpuasa. Yalah kembali ke sarapannya gitu. Ala kulin begini. Maka kemudian orang India tidak memiliki tradisi kupatan, India juga tidak punya tradisi silaturahmi, dan India juga tidak punya tradisi yang mudik seperti Indonesia. Dan Lebaran dengan Idul Fitri tadi itu, dan tradisi-tradisi lain itu yang memiliki hanya orang Indonesia. Dan manfaatnya luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana ekonomi bisa bergerak karena ada orang mudik itu. Karena orang kampung tidak saja perputaran uang itu kembali ke alam, kembali ke daerah, kemudian masuk ke desa-desa, tapi kan sampai nunggu angpau. Itu bagian dari pemerataan ekonomi tadi. Tapi setidaknya pemerataan yang terjadi adalah tentang bagaimana pergerakan movement manusia dari kota ke desa, kemudian kembali lagi ke kota setelah 1 minggu berikutnya. Dan saya mengapresiasi pemerintah Indonesia ketika menjadikan Harkitnas itu sebagai hari cuti bersama. Kenapa? Karena semakin panjang Lebaran, semakin nyaman bagi orang-orang untuk berinteraksi dengan tetangganya, dan bagi orang kami seperti kami dosen juga senang karena mahasiswa akan juga libur panjang. Terutama kami bisa berkumpul sama keluarga. Dan satu hal lagi, momen ini adalah momen setahun sekali dan membuat kita barangkali inilah momen yang paling nikmat dalam hidup dan adalah momen yang perlu kita syukuri. Jadi sekali lagi Sobat Satu TV, Lebaran itu luar biasa di Indonesia dan tidak kita temukan di tempat yang lain, dan saya bersyukur. Maka saya bilang Indonesia itu surga. Surga bagi orang penikmat Lebaran. Dan kedua adalah surga bagi, karena hanya Indonesia saja. Ada pabrik rokok, kemudian ada orang tanam tembakau. Maka surga Indonesia adalah surga bagi orang Lebaran dan perokok. Selamat kembali untuk berbuka puasa, sarapan. Yang kedua, selamat kembali untuk merokok bagi Oke, Pak, kan kalau di Jawa ya Pak khususnya, kita kan kalau hari Idul Fitri itu kan silaturahmi ke saudara-saudara itu sampai 2 hari, 3 hari itu kadang itu belum kelar. Karena kayak saya sendiri ya Pak, sama keluarga saya itu hari ini ke adiknya kakek saya, terus
ke kakek saya. Nah itu sampai kok gak kelar-kelar. Habis itu ayah saya tuh bilang, besok kalau kamu udah berkeluarga kamu yang gini. Nah gitu, apabila dari kita itu kayak nggak mendatangi rumah dari semua saudara itu apa boleh Pak? Kan ini tradisinya cuma ada di Indonesia kan Pak? Ya kalau sampean sampean baca tulisannya Louis, judul bukunya What Went Wrong with Islam. Yang satu menarik dari dunia barat itu adalah mereka ini tahu persis siapa bapak kakeknya, buyutnya, dan hafal nama-namanya. Maka mereka punya silsilah. Bahkan tahu sampai Nabi Adam, bapak moyangnya. Orang Indonesia kan tidak tahu. Saya kira sampean itu tidak akan tahu siapa kakek sampean yang ke generasi ketiga keempat. Iya. Maka kemudian orang Jawa yang punya tradisi menghafal silsilah kakek buyut, maka orang tua kita dengan sangat wise, sangat bijaksana, dia membuat budaya silaturahmi tadi. Meskipun banyak penipuan. Penipuannya apa? Kotaknya kongguan, dalamnya rengginang. Dan itu seringkali kita ketemu. Tapi tidak apa-apa, penipuan itu memang ada. Jangan terkecoh dengan penipuan. Kotaknya roti mari, dalamnya kacang. Tapi yang penting bukan itu ya, tapi yang penting memang bagaimana kita mengkoneksikan dengan orang tua kita, mungkin dengan silsilah kita. Yang tradisi itu tidak dimiliki orang Jawa, sebagian orang Arab dulu itu. Dan memang biasanya pada Lebaran itulah kita akan tahu siapa nenek kita, siapa kakek kita, siapa paman-paman jauh kita. Dan biasanya oleh orang tua kita dikasih tahu itu pamanmu yang dari sana, ibumu, dan itu tetanggamu dulu itu yang gendong kamu, dan itu dulu yang pernah main sama kamu, dan itu mbah kamu yang dari sana, dan seterusnya. Dan itulah momen yang saya kira cara para ulama kita dan tradisi Indonesia yang juga mengeratkan hubungan. Dan ternyata itu tradisi tidak cuma Indonesia. Dan saya lihat Malaysia juga memiliki hal yang sama. Artinya silaturahmi itu bagian dari cara mengkoneksikan kita dengan ancestors, dengan nenek moyang kita dan keluarga kita, the big family kita itu. Dan itu adalah hal yang luar biasa bagi kita. Oke, selain daripada Lebaran itu kan tentunya menjadi suatu momen di mana kita berkumpul, kemudian kita berbahagia, bersuka cita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa sih Pak yang sebetulnya perlu kita fokuskan untuk kita siapkan untuk menyambut momen Lebaran itu, lebih dari sekedar makanan dan baju baru serta perintilannya gitu loh. Ya, bagi sampean yang cantik dan sekarang sudah mau lulus kuliah, maka bagi saya apa yang harus disiapkan cuma satu jawaban. Kapan nikah? Saya agak menghindari reuni karena takut gitu ditanya. Yang sangat dijawab oleh teman-teman yang mau lulus ini kan cuma satu, kapan nikah? Maka saya kasih tahu bocorannya. Cara jawabnya adalah dengan kata bulan Mei. Kapan mau nikah? Mei. Maybe yes, maybe no. Jadi persiapan itulah yang kemudian saya kira teman-teman harus tahu persis siapa nenek moyangnya, keluarga kita harus berbaik sama orang, dan kita harus koneksi dengan mereka, dan kita harus sungkem pada yang sepuh, dan kemudian menyayangi yang lebih kecil. Dan itu yang satu hal yang harus kita perhatikan, budaya Indonesia tentang angpau, uang lebaran, itu hal yang luar biasa. Itu cara orang tua kita merekatkan dengan anak-anak kita, dan itu cara orang tua itu berterima kasih pada orang tua. Meskipun dari dulu saya senang Lebaran itu karena angpaunya itu. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang saya nyari angpau, tapi tidak ada yang ngasih. Makin gede kok makin nggak dikasih ya? Ya, karena ukurannya cuma satu, jenggotnya. Jadi kalau sudah makin berjenggot, maka hindari jenggot. Tidak berjenggot bagi teman-teman yang sobat satu TV, ya cukur jenggotnya supaya kelihatan lebih muda. Tapi itu tidak, karena sesungguhnya banyak penipuan di Ramadan. Di Lebaran tadi seperti kongguan isi rengginang tadi itu, dan masih banyak lagi hal-hal lain dan trik. Biasanya anak saya itu paling suka cari angpau ke saudara-saudaranya, tetapi anak saya yang pertama itu tidak pernah dikasih angpau lagi karena sejak SMA dia tinggi besar kan. Ala kulin, maksud saya Sobat TV, teman-teman yang berbahagia bahwa Lebaran ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, dan kita patut syukuri dan akan kita nikmati. Kita nggak tahu bahwa tahun depan kita akan ketemu lagi atau tidak. Nah,
momen Lebaran itu kan jadi momen untuk saling memaafkan ya Ima. Iya. Untuk satu individu dengan individu lainnya. Nah kemudian rencananya kita ketika berkumpul keluarga atau bersilaturahmi itu kan kita pengennya saling bermaaf-maafan. Tapi kan ada 1-2 pertanyaan yang kadang bikin jengkel seperti yang Kapan nikah? Itu Pak kan? Jan ini ya, kapan nikah, kapan lulus, kerja di mana, ini dan itu akhirnya malah membuat diri kita itu jengkel gitu kan. Iya. Akhirnya nggak Nggak jadi jadi maaf-maafan gitu. betul. Nah itu bagaimana cara menanggapi atau gimana cara membentengi hati kita supaya nggak gampang ini loh Pak, kayak ya Allah kok tanyanya aneh-aneh banget sih, kayak nggak gampang marah ya gitu. Tradisi memaafkan itu bagus sekali dan itu khas Indonesia. Kemudian setelah biasa Lebaran ada halal bihalal kan, Iya. yaitu maaf memaafkan kan. Itu secara bahasa salah. Karena halal bihalal itu mestinya kan halalun bihalalin, bukan halal bihalal. Dan tidak ada orang Arab tahu istilah halal bihalal. Halal dengan halal itu apa artinya? Halal artinya halal, bihalalin dengan satu yang halal. Artinya apa halal dengan halal? Tidak ada dalam kamus bahasa Arab dan tradisi Arab itu. Tapi itulah itu kewas kita wise, kebijaksanaan dan kecerdasan orang tua kita, ulama-ulama kita, sesepuh kita yang kemudian memaafkan dibungkus dengan kata halal bihalal. Kalau lebarannya itu maaf memaafkan, setelah lebaran dalam acara besar halal bihalal. Mau nggak mau memang itu nanti diacarakan karena itu momen untuk ketemu orang. Maka hati-hati sekali lagi ketika teman-teman ditanya pertanyaan yang menjebak harus siap dengan pertanyaan, dengan jawabannya. Yang kedua, kita harus memang legowo, betul-betul kita harus memaafkan dan kita harus besar hati, lapang dada dan seterusnya. Dan memang di situ kita akan menjadi satu, bukan maksudnya kita akan memaafkan itu saja, tapi kita menjadi satu kelompok masyarakat yang utuh, yang harmoni, terbangun dan solid dan equilibrium yang terjaga, kira-kira begitu. Karena itulah maksud orang tua kita menjaga kenapa ada Lebaran. Iya. Oke Pak, kalau Lebaran di Indonesia ini kan identiknya kalau udah hari ke-7 Lebaran itu dirayakan sama kupatan. Nah, adakah makna lain dari kupatan ini Pak, selain untuk mempererat tali silaturahmi antara satu sama lain? Ya, itu yang kemudian diriset oleh banyak ilmuwan. Orang Indonesia itu menarik. Bahkan ada ilmuwan dari Amerika namanya Clifford Geertz. Dia meneliti masyarakat Jawa dan dia melihat ada khas masyarakat Jawa yang tidak bisa lepas dari tradisi selamatan. Bahkan Joachim van den Buchet dari Leiden University dia juga meneliti tentang selamatan. Mark Woodward juga melihat bagaimana orang Jawa melakukan selamatan. Kemudian bahkan para ilmuwan lain itu melihat antropeti umpamanya, dia melihat bagaimana orang Jawa ujung, Banyuwangi maksudnya, itu juga melakukan selamatan. Artinya selamatan itu memang identik dengan Jawa, identik dengan masyarakat Jawa. Dan seperti yang sampaikan tadi tanyakan, maka kemudian circle hidup orang Jawa itu mesti setiap tahapnya diselamati. Dari lahir, bahkan sebelum lahir 7 bulannya ada. Bahkan sebelum jadi sudah diselamati dengan pernikahan. Terus kemudian itu lahir diselamati, kemudian sunat diselamati, kemudian setelah itu nanti tiap masa dia selamati. Bahkan potong gigi pun diselamati. Memang orang Jawa akan tidak keluar dari proses ritual circle of life, selamatan itu. Bahkan sampai ujungnya nanti kematian tidak ada selamatannya. Dan itu belum selesai mati kemudian selesai selamatan, tidak. Ada proses 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 sampai dan seterusnya. 1000. Sampai 1000, 2 tahun dan seterusnya. Karena itu memang orang Jawa. Orang Jawa momentum penting milestone hidup itu mesti dirayakan, diselamati, didoakan dan seterusnya. Maka kemudian Lebaran itu selesai bagian dari proses perputaran hidup manusia, itu pun perlu diselamati. Amatannya adalah dengan ketupat itu tadi. Meski kemudian banyak orang menafsirkan kupat, kenapa nggak pakai klepon namanya atau pakai lontong supaya enggak, tapi tetap kupat karena itu soal identitas, soal kemudian menafsirkannya sebagai kata lepat, ketupat dan seterusnya. Tapi itu adalah cara pembacaan saja. Tapi yang paling penting adalah proses bahwa itu selamatan dan itu proses hidup manusia dan orang Jawa tidak lepas dari situ.
merayakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mungkin sebagai bentuk rasa syukur kita ya. Ya, dan satu hal lagi yang teman-teman perlu ketahui bahwa menjadi orang miskin di Amerika itu setengah mati susahnya. Karena orang miskin di Amerika itu kalau mau makan dia harus cari tempat sampah dan cari makanan di tempat sampah. Sangat aib orang Amerika minta makanan ke orang Amerika. Orang Jawa tidak, kalau orang miskin, terutama mahasiswa UIN ini, Sobat Satu TV, mohon maaf banyak mahasiswa yang harus menunggu selamatan. Karena bagi orang Jawa menjadi miskin di Jawa itu tidak seperti orang Amerika yang setengah mati susahnya. Orang sini itu gampang. Kenapa? Kalau ada speaker bunyi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Tinggal merapat. itu tandanya sampai aman secara ekonomi 7 hari. Karena ada harus selamat, ada tahlilan terus. Dan terus jadi menjadi orang Jawa itu cara konon, itu cara para ulama kita, para wali songo untuk menjaga stabilitas sosial. Jadi antara miskin dan kaya itu tidak jomplang, maka tidak pernah ada konflik yang bisa antara orang kaya orang miskin. Kalau ketika kesenjangan sosial itu terlalu tinggi, itu berdampak pada konflik horizontal. Maka kemudian di Jawa hampir tidak pernah kita dengar itu selama selamatan itu ada. Kenapa? Orang kaya akan membuat selamatan diberikan ke orang miskin. Dan kita sebagai orang miskin, terutama mahasiswa UIN 1, Sobat Satu TV, perlu ketahui, kita sekarang 24.000 mahasiswa di UIN 1, dan saya tahu pola hidup mereka, dan yang paling ditunggu adalah Lebaran dan selamatan. Karena setelah ini akan ada kupatan panjang di daerah Trenggalek, Tulungagung. Oke, luar biasa sekali tentang Lebaran ya, yang ternyata fakta-faktanya banyak sekali yang tidak kita ketahui, dan juga tadi diberikan tips-tips bagaimana caranya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di luar Nurul. Sering sekali muncul sihir di situ. Betul sekali. Dan kita dengarkan nih pesan dari Pak Rizkon tentang Lebaran itu, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Satu, untuk mahasiswanya utamanya dalam bagaimana sih cara memaknai dari Lebaran itu sendiri. Teman-teman Sobat Satu TV, selamat berlebaran, minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga keberkahan untuk kita semua, dan teman-teman bisa kembali ke kegiatan semula untuk belajar dengan rajin, dan juga untuk kembali bersarapan Idul Fitri. Oke, luar biasa ya Ima. Itulah tadi ya Sobat Satu, apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizkon tentang Lebaran, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita tidak hanya dipertemukan dalam Lebaran kali ini, tetapi juga Lebaran-Lebaran yang akan datang. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode kali ini menuju akhir daripada Lentera Ramadan. Semoga Sobat Satu senantiasa tetap setia untuk menemani kami, dan bukan hanya dari episode-episode awal tengah saja, tetapi juga bisa menyaksikan kami hingga akhir nanti. Akhirnya jangan lupa untuk terus menyaksikan kami di Satu Televisi, dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media Satu Televisi. Aku Elisabati Dan saya Lailatul Lima beserta Rizkon Hawami. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.